Jangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Gila. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah. Momen kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Tuh di Malaysia tuh keren. Iya ini bagus teman-teman. Oh, lanjut dulu. Di Malaysia loh bagus. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umur, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina, teman-teman ya. Channel ini Masya Allah luar biasa, membahas tentang fakta-fakta unik antara Indonesia dan Malaysia. Ini fakta, teman-teman ya. Ada menteri viral atau gubernur viral di Indonesia, di Jawa Tengah, yang dimana tidak mengizinkan adanya perpisahan seperti wisuda. Akhirnya anak-anak itu melakukan perpisahan dengan cara berpesta, ruah, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini kita bandingkan dengan siswa-siswa perpisahan di Malaysia. Jauh berbeda, teman-teman ya. Jauh dan sangat-sangat jauh berbeda. Dan ini di Indonesia terlalu gimana ya? Terlalu rusak lah perpisahannya. Sampai joget-joget, gurunya pun joget-joget yang tidak senonoh. Aduh, ini memalukan saja kalau menurut saya. Mungkin daripada teman-teman ada penilaian lain, silahkan komen. Oke, sebelum kita mendengar video kali ini, kita melihat video kali ini, seperti biasa teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, please silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share pada video ini. Oke, seperti videonya, jom kita tonton bersama. Let's go. Ini bagus channel Ria Oktorina. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Saya Ria Oktorina, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, merayakan momen penting dalam hidup pelajar, yaitu acara kelulusan sekolah. Sebuah momen yang seharusnya penuh makna. Namun sayangnya, kini justru ramai diperbincangkan karena arah perayaannya yang makin mengkhawatirkan. Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Gila. Bukan di klub malam. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah, memicu reaksi keras dari anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna. Ia menilai kegiatan itu tidak peka terhadap kondisi Bali yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi. Bagus ini. Aduh, jauh selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Menurut beberapa sumber, belum diketahui secara pasti kapan kebiasaan coret-coret seragam ini bermula. Konon hal ini sudah ada di era 90-an sejak adanya Eptanas. Konon para siswa yang merasa terbebani dengan Eptanas langsung menumpahkannya setelah ujian akhir berakhir sebagai tanda lulus dari ujian tersebut. Namun ada cerita lain yang beredar kalau aksi coret-coret ini
berawal dari adanya seorang siswa pintar yang tidak lulus, dan teman-temannya pun berempati. Siswa yang tidak lulus tersebut konon meminta teman-temannya agar mencoret-coret seragamnya sebagai bentuk protes. Terlepas dari mana cerita yang benar, perlu diingat, jangan jadikan momen kelulusan ini untuk menggelar aksi yang berlebihan ya sob. Ya, seharusnya. Anak sekolah setiap kali selesai ujian kelulusan, bajunya selalu dicoret-coret. Dan perempuannya juga ikut-ikutan, bajunya diwarna-warni. Merah, kuning, jingga, Iran, Irak, Israel. Dari jauh kelihatannya itu kayak Timur Tengah, tahu, berantakan. Pengen deku mendamaikan. Maksudnya kalau seragam itu Anda sudah merasa tidak bermanfaat lagi, kan bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan, adik kelas misalkan. Atau kalau tidak ada adik kelas teman dekat Anda, kalau sudah tidak pakai lagi ya balikin aja lah ke orang tua. Biarkanlah seragam itu orang tua pakai buat kerja, ke kebun, ke sawah. Kan kalau orang tua bajak sawah pakai seragam itu kan keren. Dari jauh kelihatannya itu kayak anak sekolah disiksa guru BPK. Oke, jangan menangis Loh, ini di Malaysia nih. Lah, kalau yang seperti ini teman-teman ya, bener-bener sopan, tidak memerlukan biaya banyak dan ya bagus. Ini di Malaysia loh, saya acungkan jempol, jauh berbeda. Mungkin daripada netizen Konoha tidak suka dengan apa yang saya sebutkan di video kali ini, tapi ini faktanya. Lebih baik daripada tidak ada wisuda, ya seperti ini saja. Atau ada wisuda tapi tidak usah menggunakan seragam, itu lebih baik. Biarlah mereka tidak suka dan mau kayak gimana, yang penting berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Good luck. Daripada joget-joget gak jelas, merusak akidah kan. Kalau ini bagus dong. Oh, sedih kan. Nanti mau nama yang terbaik. Mana boleh tapok. Ini mau 1000 kali ini tangkap deh. Langit gak? Langit. Menangis ini. Oh, buat belum. Buat nama panggil enggak. Nah, ini lagi nih. Ini lagi nih. Memperoleh 7 dan anugerah khas tunai sebanyak Ringgit Malaysia 500 dari Tuan Siti Hafizahullah. Dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Hafiz Tuh kan, sangat-sangat sederhana banget. Ini gak ada biaya seperti ini loh. Wih, bagusnya. Masya Allah. Aizat bin Zainuri, Faris Danish bin Muhammad Fazli, Muhammad Tajul Hakim bin Muhammad Sukri, Muhammad Adam Haikal bin Zul Azri. Wih, gila. Masya Allah, azan loh. Sholat. Sujud syukur. Sujud syukur. Masya Allah. Sopan, rapi baginya. Muhammad Hasri bin Yusuf, Muhammad Anfal Hakim bin Zahir,
Muhammad Nabil bin Muhammad Saf, Muhammad Razif bin Maksum, Muhammad Akif Ashmuni bin Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh loh berbeda ya. Wih. Ini bagus ya. Isina lahuddin walau karihal musyrikun. Takfir. Merinding sumpah. Walahul mul. Takbir, Allahu Akbar. Wow, ini sederhana dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Gak ada mungkin biaya makan-makan lah. Bagus. Wahdah. Wa ala kulli syai'in qadir. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila, cuy. Gila, enak. Ini penuh dengan kenangan nantinya loh, karena benar-benar mau berpisah dengan teman-temannya ya. Wow. Munafiqun. La ilaha illallah.
Masya Allah. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ih, merinding, sumpah kok. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي bener-bener islami, Masya Allah. عليك يا نبي حبيبي يا محمد Sangat jauh berbeda ya. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا Muhammad. من حليت حياتنا بالإيمان. Saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan, di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Baru-baru ini, media sosial di Indonesia diramaikan dengan video dan unggahan kelulusan sekolah yang dinilai tidak bermanfaat, bahkan meresahkan. Banyak pelajar yang merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret seragam, konvoi kendaraan ugal-ugalan di jalan, dan bahkan ada pula yang nekat mengundang DJ, membuat acara seolah-olah seperti pesta malam hiburan. Ironisnya, ini bukan lagi hal yang mengejutkan, sebab kegiatan seperti ini sudah seakan menjadi budaya di banyak sekolah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, saking viralnya fenomena ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sampai angkat bicara. Beliau memberi nasihat agar acara kelulusan semacam ini sebaiknya ditiadakan saja, karena alih-alih menjadi momen syukur dan refleksi atas perjuangan selama sekolah, justru menjadi beban tambahan bagi orang tua, baik secara finansial maupun psikologis. Kang Deddy juga menekankan, kalaupun kelulusan tetap ingin dirayakan, hendaknya dilakukan secara sederhana dan bermakna, tanpa menghamburkan uang dan tanpa membuat gaduh. Dan dari sinilah kita mulai melihat perbandingan yang cukup mencolok dengan apa yang terjadi di Malaysia.
Di negeri Iya, jiran jauh. tersebut, acara kelulusan dibuat secara resmi, terstruktur, dan penuh kesan. Pelajar hadir dengan pakaian rapi dan sopan, duduk berdampingan bersama orang tua, Iya, dengan bagus suasana ini. yang penuh penghormatan kepada guru dan rasa syukur atas capaian akademik. Tidak sedikit pelajar yang sujud syukur saat diumumkan mereka lulus. Bahkan, ada pula yang melantunkan zikir bersama sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Ya itu yang bagus teman. Bahkan itu tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Kalau di Malaysia tuh bener-bener kagum saya dengan anak-anak Malaysia, siswa-siswa Malaysia yang benar-benar menerima faktanya. Mending ya seperti ini. Mengertilah. Berbeda jauh dengan bagaimana siswa-siswa Indonesia ketika merayakan kelulusan. Itu rusak sekali, teman. Allahu Akbar. Saya gak tahu mau ngomong kayak gimana lagi. Tapi yang jelas seperti itulah perayaan kelulusan Indonesia mungkin sudah dari dulu sampai tahun ini semakin buruk, teman-teman. Aduh, terlihat sangat-sangat jauh sekali kan? Mungkin dari teman-teman yang ada tidak melihat perbedaannya, silahkan komen. Tapi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa perbedaan antara merayakan kelulusan di Indonesia dan di Malaysia itu sangat berbeda jauh. Lebih baik di Malaysia. Lebih menyentuh hati, acara kelulusan di Malaysia ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak, tapi juga menghadirkan rasa aman dan lega di hati para orang tua. Mereka tak perlu khawatir anaknya berada di jalanan merayakan dengan cara yang tidak semestinya. Sebaliknya, mereka bisa menyaksikan langsung keberhasilan anaknya dengan bangga dan damai. Kita tentu tidak menafikan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia merayakan kelulusan dengan cara negatif. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sangat terlihat jauh sekali antara perayaan kelulusan di Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia itu terlihat sangat sederhana dan islami betul banget teman-teman ya. Nampak sekali bahwa Islam di Malaysia itu benar-benar terbaik. Berbeda dengan di Indonesia loh, rusak, buruk. Itu emang faktanya dari dulu dan sekarang semakin buruk. Bagaimana solusinya agar siswa Indonesia itu tidak seperti ini? Ya, itu kesalahan daripada pihak ke sekolah dan juga kesalahannya di pihak orang tua. Itu tuh ya, Allahu Akbar, sangat-sangat jauh. Kagum saya dengan siswa-siswa Malaysia, cara-cara merayakan hari kelulusannya itu sangat-sangat kagum sekali. Oke, itulah video reaction hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, penuh dengan hiburan, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan segala macam manfaat lah. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.